Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 25 Januari 2021 dalam pekan ketiga masa biasa. Hari ini penutupan pekan doa sedunia dan juga pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3 sampai 16, atau bisa juga dipakai bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 22, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang perjumpaan. Perjumpaan dengan Tuhan membawa konsekuensi lanjutnya. Bacaan pertama berbicara tentang bertobatnya Santo Paulus. Kita semua tahu cerita tentang Santo Paulus. Saya yakin kita kenal Paulus adalah orang yang sebelumnya bernama Saulus. Seorang yang sangat militan. Seorang yang sangat menjunjung tinggi hukum Taurat. Wajar, karena dia adalah seorang Yahudi. Bahkan, demi hukum Taurat, dia mempertaruhkan nyawanya. Hidupnya seluruhnya diabdikan demi hukum Taurat. Dan atas dasar itu, dia tega sekali menganiaya para pengikut Yesus. Namun, jalan Tuhan lain untuk Paulus yang sebelumnya bernama Saulus. Ketika dia pergi ke kota Damsyik untuk melaksanakan tugas yang mulia yang dia emban, yakni menganiaya para pengikut Yesus. Dalam perjalanan itulah menjadi momen yang sangat penting untuk kehidupan seorang Paulus. Disitulah dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Yesus melalui peristiwa yang sangat mengagumkan. Cerita selanjutnya pasti kita tahu. Tapi intinya, saat itulah dia bertemu dengan Tuhan. Dan dalam pertemuan itu menjadi awal dari pertobatannya. Dia yang sebelumnya mengejar-ngejar para pengikut Yesus dan menganiaya mereka. Sesudah pertobatannya, dia menjadi seorang rasul yang terkenal luar biasa, yang juga sangat militan, yang demi Yesus, demi Tuhannya, yang dia jumpai dalam perjalanan ke kota Damsyik. Paulus berani mati. Paulus berani mempergunakan apa yang ada padanya, kemampuan, waktu, tenaganya, hanya untuk karya pewartaan Tuhan yang ia terima sesudah perjumpaannya dengan Tuhan saat itu. Artinya perjumpaan dengan Tuhan membawa pertobatan, dan pertobatan bagi Paulus begitu radikal. Dia berubah sama sekali 180 derajat. Dan dia menjadi Paulus. Saudari dan saudara yang terkasih. Demikian juga bacaan Injil berbicara tentang perjumpaan. Memang para rasul Yesus sudah hidup bersama Yesus dan mengikuti Yesus kemana saja dia pergi. Sebelum
Yesus mengalami sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Cerita Injil hari ini adalah cerita tentang perjumpaan para rasul Yesus sesudah Yesus bangkit dari mati. Artinya para rasul Yesus berjumpa karena Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dengan konsekuensi lanjutnya, mereka diperintahkan untuk pergi mewartakan Injil. Dan untuk itu, Yesus memberi kepada mereka segala kuasa, segala kemampuan yang perlu untuk mensupport mereka dalam karya pewartaan. Dan para rasul telah melakukan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, perjumpaan dengan Tuhan, baik yang dialami oleh Rasul Paulus, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit yang dialami oleh para rasul, membuat mereka mengubah kehidupannya. Dari bacaan yang pertama, dari Saulus menjadi Paulus, dari yang menganiaya dan mengejar para pengikut Yesus, menjadi seorang yang sangat militan mewartakan Yesus. Dari para rasul yang sebelum kebangkitan Yesus adalah orang-orang yang sekedar mengekor saja kehidupan Yesus dan takut mewartakan Yesus, menjadi sesudah perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, menjadi para rasul yang berani untuk mewartakan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, bicara tentang kejumpaan dan perjumpaan dengan Tuhan, saya kira juga kita alami. Yang berbeda adalah kalau Paulus berjumpa dengan Yesus dalam sebuah peristiwa yang ajaib. Dia mendengar suara Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ketika Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Spontan, dia berubah. Mengubah hidupnya dari seorang yang militan memperjuangkan hukum Taurat menjadi seorang yang militan memperjuangkan dan mewartakan Yesus Kristus. Saudari dan saudara terkasih, dengan berbagai macam cara kita sesungguhnya telah berjumpa dengan Tuhan melalui berbagai macam peristiwa. Persoalannya, apakah kita menyadari bahwa semua itu menjadi sarana perjumpaan kita dengan Tuhan? Dan kalau kita menyadari bahwa itu adalah sarana perjumpaan kita dengan Tuhan, apakah perjumpaan itu lalu membawa sesuatu yang mengubah hidup kita dari yang kurang baik kepada yang lebih baik, dari yang kurang peduli kepada sesama menjadi orang yang lebih peduli pada sesama, dan lain sebagainya? Ataukah setiap perjumpaan dengan Tuhan tanpa kita sadari dan lewat begitu saja tanpa mengubah apa-apa dalam kehidupan kita? Semoga kedua bacaan liturgi hari ini menginspirasi kita untuk menjadi seperti Rasul Paulus dan juga menjadi para Rasul Yesus. Tuhan memberkati.